melakukan wawancara pra-observasi bersama teman saya, Ibu Atikawati. Beliau juga mengajar di SDN Cengkareng Timur 12 pagi kelas 4. Assalamualaikum Mbak Tika. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum saya melakukan supervisi di kelas Mbak Tika, terlebih dahulu saya akan melakukan pra-observasi. Bersedia ya Bu ya untuk di pra-observasi ya Bu ya? Iya. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu tujuan dari pra-observasi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu. Selain itu juga pra-observasi ini juga untuk mengetahui persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran di kelas, sehingga Ibu dapat lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid Ibu. Ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu gitu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan itu apa Bu? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu adalah saya membuat pembelajar sesuai di sini ya Bu. Tujuan pembelajaran saya yang pertama, melalui diskusi siswa mampu mengidentifikasi proses perubahan wujud dan lingkungan. Tujuan pembelajaran saya yang kedua yaitu melalui demonstrasi siswa mampu menjelaskan proses perubahan wujud dengan mudah. Jadi ada dua ya Bu ya yang ingin disampaikan. Lalu ada pengembangannya itu seperti apa? Saya ingin pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Jadi yang ingin dikembangkan adalah pengetahuan dan keterampilannya. Baik. Bu Atika tuh ingin murid-murid Ibu tuh seperti apa sih? Saya ingin murid-murid saya itu memiliki pengetahuan tentang perubahan wujud zat dan juga mendemonstrasikannya dengan proses perubahan wujud zat. Baik, jadi selanjutnya saya ingin tahu nih bagaimana sih rencana pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, baik itu strategi pembelajaran, metode maupun model pembelajarannya. Jadi strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, keterampilan sosial dan juga emosional. Pada pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan diferensiasi konten, lalu berdiferensiasi proses dan juga produk berdasarkan kesiapan belajar siswa. Metode yang saya akan gunakan di kelas adalah metode problem based learning, karena saya mengikuti atau menerapkan sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Lalu belajar yang dimiliki oleh siswa dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Jadi pada diferensiasi ini saya menggunakan konten siswa memiliki gaya belajar audio dan visual. Saya juga memberikan materi dengan menggunakan video pembelajaran yang menyenangkan pada siswa. Sedangkan pada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya akan memberikan pembelajaran melalui gambar dan juga teks bacaan. Lalu diferensiasi proses melakukan diskusi praktek, sedangkan diferensiasi produk mengerjakan dengan LKPD sesuai dengan cara dan juga murid di kelas. Wah, keren sekali ya strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Saya jadi membayangkan tentu akan ada pembelajaran yang sangat menyenangkan nanti. Ya, kira-kira kapan akan dilaksanakannya nih Bu? Baik, jadi nanti saya akan melaksanakan pada hari Selasa. Pada hari Selasa jam keberapa? Jam pertama. Baik, berarti nanti hari Selasa jam pertama saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk melakukan observasi ya. Saya harapkan Ibu dapat melaksanakan pembelajaran tuh secara maksimal, mulai dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran dan juga model pembelajarannya. Nah, saya harapkan semua akan dapat teramati dengan baik. Setelah kegiatan observasi nanti, lalu kita akan melakukan pasca observasi ya. Sebelumnya saya akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita sekarang? Setelah saya melakukan percakapan pra-observasi ini, saya merasa tertantang, saya merasa lebih percaya diri untuk melaksanakan metode pembelajaran saya nanti di kelas, khususnya kelas 4 pada mata pelajaran IPAS. Baik, terima kasih Ibu atas obrolannya di pra-observasi sekarang ini. Nanti kita akan bertemu kembali pada sesi observasi dan pasca observasi ya.
Demikian observasi yang saya lakukan bersama teman saya Ibu Atika. Semoga dapat terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sarapannya pakai apa hari ini? Baik, supaya kita semangat, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Kita berdiri dulu. Satu, dua, tiga. Sudah
ketiga mengkrista, keempat menyublim, kelima menguap, keenam mengkrista. Oh iya, Bagus. Iya. Ya, tepuk tangan dong kita buat hari ini kita masih belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi proses perubahan wujud dengan benar. Yang kedua, melalui demonstrasi siswa mampu menjelaskan proses perubahan wujud dengan benar. Sebelum ibu lanjut ke pelajaran, siapa yang tahu tentang mentega? Nathan, apa sih mentega? Sama kayak margarin, betul atau tidak? Lalu mentega, ibu ambil medianya ya. Nah. Mentega seperti ini bukan? Ya. Ibu tanya, sifat mentega itu sebenarnya apa? Padat atau cair? Padat. Nah, lalu ada perubahan wujud nggak kira-kira? Ketika apa? Ketika dipanaskan menjadi cair. Kalau di suhu ruangan aja kira-kira bisa cair nggak? Ayo, bisa cair atau tidak? Tidak. Nah, lalu siapa yang di rumahnya ada mentega juga? Sekarang ibu tanya, kalau mentega dipanaskan yang terjadi apa? Cairannya menjadi apa? Minyak apa? Bisa digoreng nggak? Berarti sifat mentega perubahan wujudnya dari cair ketika. Oke, untuk mengetahui pengetahuan kamu, ibu punya tayangan nih. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Materi ini merupakan salah satu materi pelajaran IPAS yang dipelajari di kelas 4 semester 1. Untuk capaian pembelajaran dalam materi ini yaitu peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat. Yang kedua, peserta didik mempelajari istilah-istilah perubahan wujud zat. Baiklah, pertama-tama kita bahas tentang macam-macam wujud zat. Nah, zat ini ada 3 macam. Yang pertama, Nah, sekarang kita akan mulai mengamati proses terjadinya mentega ketika dipanaskan. Silakan kalian praktikkan. Temannya ada yang mengamati, ada yang menulis. Coba kalian panaskan di atas lilin. Apa yang akan terjadi? Coba diamati. Jangan lupa dicatat. Aisyah, apakah proses yang terjadi? Panaskan.
hasil dari percobaan dan pengamatan kami kesimpulannya. Es krim yang semula dalam keadaan beku setelah mendapat kalor berubah menjadi cair. Peristiwa yang terjadi disebut mencair. Hasil percobaan dan pengamatan dari kelompok kami adalah es krim yang semula dalam keadaan beku setelah mendapat kalor selama 3-10 menit berubah menjadi cair. Peristiwa yang terjadi disebut mencair. Baik, jadi kali ini kita sudah mempelajari tentang apa? Kesimpulannya apa hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo angkat jangan rame-rame. Kesimpulannya apa hari ini? Benda padat panasnya menjadi cair. Nah, benda padat bisa dipanaskan lalu menjadi cair. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Akhiri pembelajaran hari ini. Ada segala kekurangannya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wijayanti Utami, CGP Angkatan 10 dari SDN Cekanak Timur 12 pagi. Siang ini saya ditemani oleh teman saya, Ibu Atikawati, selaku guru yang sudah diobservasi, dan juga ditemani oleh Ibu Niawati Hidayat, selaku pengajar praktik dari Pendidikan Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, pada pagi hari ini saya akan melakukan observasi ya terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Saya akan melakukan memberikan beberapa pertanyaan dengan Ibu Atika. Dia ya Bu, tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Atika kemarin ya. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah dalam memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Ketika pada saat kemarin melaksanakan observasi kelas. Nah, baik Bu, pada awalnya saya merasa nyaman dan juga tidak percaya diri, tapi setelah berjalannya pembelajaran di kelas, alhamdulillah semua berjalan lancar dan mulai tumbuh percaya dirinya. Awalnya dulu kegiatan, tapi alhamdulillah itu cepat menguasai perasaannya, akhirnya berganti yang tadinya gugup menjadi lebih percaya diri. Iya, baik. Tolong diceritakan Bu, area pengembangan apa sih yang dilakukan oleh Ibu saat melakukan pembelajaran kemarin. Jadi langkah-langkah apa yang Ibu lakukan pada saat melakukan pembelajaran kemarin? Ya, jadi tahapan yang pertama yang saya lakukan itu adalah saya mengidentifikasi perubahan berat dan berat. Jadi pengembangannya contoh dan keterangan dalam proses pengetahuan sesuai itu mengidentifikasi penyebab terjadinya perubahan berat pada saat praktiknya sesuai mengetahui adanya perubahan pada perubahan berat tersebut. Nah, dia melakukan praktiknya langsung. Jadi area yang dikembangkan itu pengetahuan dan keterampilannya Ibu. Pengetahuannya bagaimana Ibu, bagaimana siswa mengidentifikasi perubahan berat, lalu praktiknya lalu tentang perubahan berat. Baik, terima kasih. Sejauh ini apakah sudah berjalan dengan baik? Sudah dilakukan? Menurut saya sudah dilakukan dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang masih banyak yang diperbaiki dalam proses pengajaran. Sudah baik, tapi baik lah ya, akademiknya baik, hanya ada kekurangan. Apa sih kira-kira kekurangannya? Kekurangannya itu kendala saya tuh murid di kelas masih kurang fokus ya Bu dalam proses pembelajaran. Mungkin menurut saya mereka ada yang aktif, ada yang kurang berpartisipasi dalam pembelajarannya.
Apa tuh Bu kebanyakan siswa jadi kurang aktif ya, jadi siswa di kelas kurang aktif dalam pembelajaran, kurang mendapatkan motivasi gitu ya Bu ya. Apa yang ingin kamu? Mungkin saya kurang empati, kurang motivasi juga, lalu kurang sulit, sehingga siswa sulit untuk fokus dan belajar, atau proses saya pembelajaran yang kurang agak membosankan mungkin menurut mereka. Berarti memang masih kurang motivasi, kurang rencana pembelajarannya kurang ya Bu ya. Rencana kedepannya apa nih yang akan Ibu lakukan? Insya Allah rencana kedepannya saya akan membuat persiapan yang lebih matang lagi Bu untuk belajar, dan penguatan saya positif pada di awal pembelajaran, terus memotivasi siswa lagi pada SBM yang menarik sehingga mereka bisa semangat di awal sampai akhir pembelajaran. Jadi rencananya akan memberikan persiapan pelajaran yang lebih baik lagi. Lalu ice breaking juga ya Bu ya, biar nggak bosan ya anaknya, jadi termotivasi. Kapan kira-kira akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, karena menurut saya proses pembekalan itu lebih harus kita keminat di cepat saya lakukan, dan belum dapat memberikan waktu sih gitu. Ya, oke, cepatnya ya kalian, tapi waktunya yang belum pasti gitu ya. Baik, terima kasih buat Atika. Semoga rencana kedepannya dan planning yang akan buat Atika rencanakan dapat berjalan dengan baik dan menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Dan ya selanjutnya Bu Jui mungkin memberikan umpan balik. Baik, terima kasih. Gimana Bu? Ketika rasanya di coaching gimana? Rasanya deg-degan ya Bu. Deg-degan malahan. Nah, justru terbantu nggak tapi permasalahannya Bu Tika? Terbantu sih Bu, jadi saya kurang lebihnya saya bisa tahu kekurangan dan ngajar gimana ternyata. Kalau memang saya itu nggak sekedar punya teori, tetapi harus balance nih antara praktiknya dengan teorinya. Nah, area pengamatannya waktu itu udah disepakatin tentang apa waktu itu yang bagus Ada pengembangan di pengetahuan dan pengetahuan dan keterampilannya aja, yang pengamatannya, area pengamatannya Bu Tami apa ketika diobservasi itu, waktu di observasi itu apa? Itu mengamati proses terjadinya perubahan hidup Bukan keterampilan mengajar apa yang diamatin. Kalau itu kan proses pembelajarannya, tapi kan Bu Tami kan intinya di sini ini posisinya kan ketika Budika ngajar itu pengen diamati apanya, pengen diperbaiki apanya gitu. persiapan mengajarnya dari pembelajaran KSE-nya juga masuk itu. Penerapan KSE-nya, terus apa lagi, kan nggak hanya satu kan, diferensiasiannya. Nah, tadi data-datanya itu apa tentang proses KSE-nya Budika di kelas, kan udah ngamatin kan? Nah, data-datanya gimana? Apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah ini disampaikan nggak? Kalau buat kita sudah menyampaikan. Bisa disampaikan dulu ya. Justru gunanya fase observasi itu adalah menyampaikan hasil pengamatan, hasil kesepakatan kita ketika praobservasi itu. Oh, yang kemarin Langsung dulu ya berarti. ya tetap kan, makanya ketika kan harus ditanya dulu yang kemarin menurut ketika gimana yang ketika rasakan, yang ketika amati perasaannya gimana, apa yang terjadi pelajarannya. Nah, kita kemarin kan sepakat ini Bu ya, ngamatin ini. Nah, kemarin kok ada anak yang masih misalkan kemarin masih ada anak yang nggak bisa jawab, kemarin kok masih ada anak yang kaget. Nah, berarti di sini gimana ketika itu? Kira-kira kalau ketika itu kenapa terjadi seperti itu? Nah, itu termasuk data kan, data pengamatan kita yang mungkin tidak kita rasakan. Nah, itulah yang harus kita sampaikan. Itu petani gitu. Jadi fungsi coaching itu kan membantu tapi tidak menggurui, karena prinsipnya adalah mitra partner. Nah, dengan kita menjadi mitra atau partner, ketika tadi sudah sekarang kemarin kita sudah dijawab ini. Sekarang saya mau ngasih beberapa pertanyaan ini, boleh ya Bu, siap ya Bu.
kira-kira nyaman nggak ketika tadi begitu? Ditekan kan perubahan. Nah, padahal prinsipnya kan harus apa? Membuat rasa nyaman, buat apa? Tenang. Kayak kemarin itu, tapi sih materinya itu kira-kira, tapi gimana kalau waktu itu saya kucingnya begitu? Nah, di situ kan membantu supaya jangan sampai terjadi pemikiran ya orang ya percuma aja di coaching orang kita juga yang bermasalah kita juga yang disuruh nyari solusinya kan nggak begitu, tetap kita bantu mencari solusinya tapi membantunya itu tidak membunuh, tidak mentoring berdasarkan pengalaman kita enggak, jadi biar potensi diri kita itu tidak turun. Oh iya ya kalau waktu itu saya waktu itu apa? Kalau pertanyaan romantik yang kita lontarkan, karena tadi kuncinya, ya Bu ya kemarin itu sudah lihat ya anak tadi apa nggak semangat menjawab ya gitu. Nah menurut Julia kalau waktu itu Julia kasih begini gimana? Misalkan kita begitu kita alihkan seperti itu. Apa yang Julia rasakan kalau anak seperti itu? Ya kan? Itu. Walaupun misalkan dengan cara ini, nah, mungkin beliau menemukan apa kan cara lain lagi, kan beliau tahu anak itu dan apa istilahnya dari background cara belajarnya atau dari background kesiapannya dan sebagainya atau kesukaannya, minatnya. Nah, kan kita kan harus tahu itu kan selain anak itu dikasih kognitifnya, tapi kita juga harus tahu itu setiap kuncian dari jawaban Bulia itu kita pastik lagi sampai Bulia itu yakin tuh iya saya nantinya harus begini dan begini ya kan ya kan apa sudah sepakat kami yang ngamatin kan. Nah berarti dari hasil pengamatan itu juga harus disampaikan juga kan ke ibu ya kan berdasarkan apa yang harus saya amatin ibu mau mengembangin apa nih ya, jadi bukan berarti mencari kesalahan mengoreksi, tidak. Jadi kita udah sepakat dari awal nih, saya pas ngajarin ini saya tuh pengen bisa anak-anak itu tuh apa aktif semua, misalkan gitu. Nah strateginya apa? Saya nanti akan ngasih pertanyaan begini, saya nanti akan ngasih apa namanya permainan begini, saya nanti akan ngasih tolong amatin ya Bu ya yang ini. Nah kan sudah dicantumkan duluan sebelum di kelas. Nah baru kita actionnya. Nah ternyata pas yang kita rencanakan itu bagaimana kejadiannya? Ya ada yang sesuai, ada yang tidak, itu sudah pasti kan. Jadi intinya di sini itu bukan mencari apa kesalahan, tapi mengembangkan secara terus menerus supaya maksimal kepada murid itu. Ya, mungkin gitu aja. Jadi itu kalau tadi juga saya dengar tentang apa namanya kapan ini dimulainya, sesegera mungkin kalau bisa di ini langsung dikasih pertanyaan lagi gitu. Tapi kan ini apa materi ini kan begini Bu, harus apa tidak bisa lagi jangka panjang ya kan, misalnya keterampilan ini kan harus juga cepat bisa ketahuan dampaknya ya. Pokoknya dipaksa sampai dia bisa menentukan apa tanggal sekian hari ini gitu ya. Ini dulu jadi harus pasti. Kalau enggak begitu ya kalau ingat, kalau enggak itu aja pelajaran selanjutnya kan bisa takutnya malah jadi ditutupin ya gimana menyampaikannya ya, jadi nggak apa-apa. Jadi memang kalau kita kan masih apa ya dari pengetahuan dipraktekkan, nanti kalau kita sering seperti itu pasti akan bisa apa bagaimana sih ngomongnya, bagaimana sih caranya itu. Jadi tidak harus apa yang Ibu rasakan. Saya kalau orangnya apa lagi moodnya bagus, kalau lagi moodnya nggak enak ngapain sih nanya-nanya gitu kan gitu ya. Kalau kan gimana kemarin kan udah ngajar ini ya kan ini apa enak nggak? Kayaknya kan bisa juga gitu, ya kan. Diberi pertanyaan terbuka terus supaya banyak ngomong. Bertanya dijalani pertama apa? Ini apa yang diharapkan punya keterampilan itu kan tanggung itu kan sebagai kita yang dibantu gitu. Jadi cara membantunya itu biar lebih lagi lah ternyata lainnya
Ya, semua saling belajar. Kita juga benar-benar kita paling baik yang benar. Kalau saya paling baik ya enggak betul saya begini ya kan. Semua saya bapak sendiri aja. Saya Itulah sama meskipun saya di sini posisi sebagai pengajar praktik juga kan belajar juga dari kami. Oh ternyata ya kami anak-anak juga begini. Kadang saya begitu. Kadang juga saya ngambil pelajaran juga. Ya, jangan hanya sekedar kita bertanya aja. baik, terima kasih Budi Lutfi atas informasi yang disampaikan. Sangat bermanfaat sekali bagi saya juga terutama bagi saya Ibu. Demikian observasi pasca observasi yang dilakukan. Terima kasih Ibu Atika, terima kasih Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.